warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil abiyar wa miqdari babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Mukhtar wa alihi al-anhar wa ashabihi al-akhyar anjada ni'amillah wa ikhtari. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayah kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita mengadakan yaitu haul daripada Qutbul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, sekaligus haul dan turun yaitu Kiai Ahmad Muhammad bin Ismail, dan juga tadi kita hadiahkan kepada Abah Guru Ahmad Zuhrianul yang mana kemarin itu bertepatan dengan 100 hari beliau. 100. Tadi sudah kita bacakan doa. Kita baca mukaddimah daripada Manaqib Wali Saman. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yang artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, kekasih Allah. Nah, jadi orang yang jadi waliullah itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi kekasihnya. Dan pintu wilayah, pintu kewalian ini terbuka sampai hari kiamat. Artinya kalau kita jadi wali, Allah masih terbuka sampai hari kiamat pintu wilayah ini, pintu kewalian. Adapun pintu nubuwah, pintu kenabian, nah itu sudah tertutup dengan diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tertutup, artinya terkunci sudah dengan diutusnya junjungan kita Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya apa? Jadi orang kada akan bisa lagi jadi nabi sampai hari kiamat. Tidak ada yang ngaku nabi dibayar semuanya. Sudah tertutup ya Allah dengan diutusnya Rasulullah, karena Rasulullah adalah penutup para nabi.
Nah, adapun pintu kewalian itu akan terus dibuka sampai menjelang hari kiamat. Namun hanya orang-orang yang dikehendaki Allah yang dijadikannya sebagai walinya. Nah, kita nih walaupun misalnya kada jadi wali, nah mudahan kita tergolong orang-orang yang mencintai wali. Almaru ma'aman ahabba, seseorang itu nantinya bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada para wali, maka nanti kita akan dikumpulkan di akhirat bersama para wali. Nah, jadi jangan sampai kamu ikutan mencintai orang-orang yang dikasihi Allah, cintai para wali Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wa khassasahu bihamli asrari, artinya menentukan dia Allah akan dia wali untuk membawa akan segala rahasia Allah. Nah, jadi para wali itu mereka membawa segala rahasia, membawa segala rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah yang membuat kita ini sulit untuk mengenali wali. Karena wali itu makan kayak kita juga makan, minum wali itu kayak kita juga minum, guring wali itu kayak kita juga guring, kawin wali kayak kita juga kawin. Bisa banyak sih mau begini lah. Ini namanya kita sulit mengenali wali, maka kayak kita juga makan sebenarnya. Nah, tetapi apa? Tetapi dalam diri wali itu ada rahasia, sesuatu yang Allah letakkan pada dirinya sehingga si jin itu dicintai oleh Allah. Nah, itu bedanya. Ada rahasia dalam diri beliau itu. Allah letakkan rahasia itu sehingga beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu, makanya para wali itu membawa rahasia Allah. Makanya rantai kita bila bertawasul kepada Rasulullah, kepada para wali, ujungnya apa? Syai'ul lillahi lahumul fatihah. Syai'ul lillah artinya sesuatu rahasia yang ada pada diri kita tawasul itu. Nah, sesuatu rahasia yang terkandung pada diri wali itu, pada diri Rasulullah, orang yang mulia, yang diletakkan Allah pada diri mereka, orang-orang yang dikasihi Allah. Nah, jadi mereka itu ada sesuatu yang Allah letakkan sehingga mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahasia itu kita tidak tahu. Wa jazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu ammanna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah, daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihi min bahiyyati saniyah, artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abihi suri, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam.
Nah, jadi Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam heran, Sidin bingung. Karena Sidin melihat malaikat ini sujud hormat menundukkan kepala tapi di belakang. Di belakang Sidin sujud malaikat itu hormat tunduk, bingung Sidin. Kenapa ada di muka tuh? Bila di belakang tunduk malaikat. Nah, bingung Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, wahai Allah Subhanahu wa taala, kenapa malaikat itu sujud hormat tapi di belakang? Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, kata Allah, karena ada nur kekasihku Muhammad kuletakkan di punggung engkau wahai Adam. Di belakang hendaknya nur Nabi kita Muhammad, lalu malaikat sujud di belakang, di muka tuh. Nah, dan lalu di situ Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindah ke hadapan. Dipindah Allah waktu itu di dahi. Kenapa ibu melihat? Di dahi. Kenapa ibu melihat? Nah, lalu Nabi Adam meminta lagi kepada Allah. Nah, lalu Allah mengabulkan. Sebagian daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan Allah di ibu jari Nabi Adam. Di ibu jari. Di ibu jari lah. Nah, maka di situ ketika Nabi Adam melihat nur baginda Nabi kita itu terpancar di ibu jari Sidin, Nabi Adam mengucuk ibu jari itu. Nah, diucuk Sidin di ibu jari tadi, memancar nur Rasulullah di ibu jari Sidin. Nah, maka dari itu Rasulullah beliau bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang Nabi kita yang mendengar ngaranku disebut ketika azan, dia membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacanya itu, lalu dikucuknya ibu jarinya, ibu jarinya dikucuk keduanya. Lalu dia sapukan ke matanya. Lam yarmat abadan ya Nabi. Orang itu yang mengamalkan itu tidak akan sakit mata salawasan. Nah, amalan kita ada bacaan sakit mata salawasan abadan seumur hidup. Bila mengamalkan itu, bila azan mendengar kita azan, orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pernah disebutkan Nabi kita apa? Nah, sambil di situ baca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pojok ibu jarinya sapuan ke mata. Nah, itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi fi sabilin nuri, dan atas segala keluarganya Rasulullah dan sahabat Rasulullah dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang terang, yang sangat terang benderang. Nah, ini mukaddimah daripada Abah Musa Iqbal. Ini mukaddimah sebenarnya. Mukaddimah manaqib Saman ini daripada Abah Musa Iqbal. Nah, kemudian kita langsung masuk ke manaqib Saman Al-Madani. Dia sebutkan mubazah sekisah kalungnya, mangsa habisnya di waktu itu berapa sebenarnya? Banyak mukaddimah. Dilahirkan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani pada tempat yang sungguh baik, yaitu kota Madinah. Jadi Syekh Saman Sidin itu lahir di kota Madinah, luar biasa. Nama Sidin Muhammad bin Abdul Karim.
kita mengenal Wali Saman, As-Saman itu gelar sidin lah, gelar sidin. As-Saman artinya orang yang memberi makan kepada murid-muridnya dengan makanan ma'rifah, mengenyangkan muridnya dengan makanan-makanan ma'rifah. Jangan kita mengartikan As-Saman itu sidin berjual minyak samin, masih samin. Ada itu mendengar ada itu. As-Saman itu artinya sidin itu yang memberi makan murid-muridnya sehingga lama bertahan dengan makanan ma'rifah itu. Maksudnya As-Saman itu gelar sidin. Beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinah. Artinya beliau adalah wali yang paling hebat di zaman sini. Yang memegang kutub beliau di zaman sini, wali yang paling hebat di zaman sini. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 Hijriah. Dia diceritakan bahwasanya ketika Syekh Saman Al-Madani beliau dilahirkan, waktu beliau lahir ada seorang laki-laki yang datang yang tidak diketahui di arah mana datangnya laki-laki tersebut. Tiba-tiba laki-laki itu hadir berada di samping ibunya Syekh Saman Al-Madani. Jadi begitu Syekh Saman lahir, Syekh Saman dekat ibunya, ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah itu, entah dari mana datangnya, langsung kepada ibunda Syekh Saman Al-Madani. Dan laki-laki itu badannya dipenuhi dengan cahaya, ka'annahu syamsun nahar, seolah-olah matahari di siang hari, bercahaya. Awak laki-laki itu yang datang ke rumah Syekh Saman tuh waktu lahir. Dan pada tangan laki-laki itu ada tongkat sidin. Wa alaihi sakinah wa waqar. Laki-laki itu sangat berwibawa, kata ibunda Syekh Saman Al-Madani, sangat berkarisma, sangat berwibawa. Laki-laki itu mendekati Syekh Saman yang baru lahir di samping ibunya. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya amatah, wahai ibu, tetaplah sampian wahai ibu di tempat. Jangan takutan," saya ditanya. Jangan takutan, jangan jauh, bebenah aja biar di tempat situ. Itu timbul datang bercahaya, anak wibawa, setakutan juga. Ajar sih, ujar laki-laki tadi. Dia menjadikan wahai ibu, jangan takutan. Ana Abdul Qadir Al-Jilani. Laki-laki itu berkata, aku adalah disebut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau datang li ziyarati ibnihi, aku datang ke sini, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk menziarahi makhilangi anak kami yang baru lahir, untuk menziarahi Syekh Saman Al-Madani yang baru lahir gitu. Padahal masanya jauh banget itu, masa Syekh Abdul Qadir Jilani itu kepada masa Syekh Saman itu jauh itu. Beliau hadir mengilangi Syekh Saman yang baru lahir. Nah jadi baru lahir aja sudah diilangi oleh Sultan Al-Auliya dan para wali. Luar biasa. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani beliau berkata waktu itu, wahai ibu, ini anak sampian haza majma'ul asrar wal ma'ani. Ini anak pian ini orang yang mengumpul di dirinya rahasia ketuhanan kayaknya. Luar biasa kayaknya. Orang yang mengumpul rahasia ketuhanan di dalam dirinya. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jilani beliau bisyarah, artinya memberikan kabar gembira kepada mamanya Syekh Saman Al-Madani. Artinya anak pian ini luar biasa, memberi kabar gembira. Nah sesudah itu apa? Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani wa'ada falas sababatahu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani beliau memasukkan telunjuk tangan sidin ke mulut Syekh Saman Al-Madani. Ini namanya sebagai tanda tahnik, mentahnik Syekh Saman Al-Madani, langsung ditahnik oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dimasukkan telunjuk sidin kepada mulutnya
Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman mengucuk tangan Sidin. Nah ini kita dianjurkan kepada anak yang baru lahir, ditahnik gitu. Dan dianjurkan itu nama tahnik itu tuan guru, orang soleh, para habaib, sampai hilang orang para habaib. Nah di tahnik anak turun. Nah pakai madu kah Sidin atau kurma digunyakan Sidin, kita dimasukkan Sidin ke untuk anak kita. Orang-orang saleh mengambil berkah kepada mereka, tahnik itu namanya. Yang sudah Tuhan hilang, ada bapak juga. Hilang Tuhan Habib, hilang Tuhan guru suami ulun. Itu apa? Ya Allah, tahnik. Disuapi Sidin kurma. Itu musalsalnya sampai kepada Rasulullah. Ya Allah. Rasulullah beliau menyuapi Sayyidina Ali menyuapi kepada tabiin, terus sampai ke guru-guru kita. Ada masalah-masalahnya itu, ya Allah, disuapi keguruan, ambil berkah. Nah, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Syekh Saman beliau dapat keberkahan daripada Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkat keberkahan itu apa? Nah, Sidin itu diceritakan dalam kitab Tasawuf Hilal itu bahwasanya si Salman ini Sidin kada pernah tak kami dibilang oleh Yunus. Nah, cuma kami bilang bila hendak dimandiri kan bisa kami bilang ada bilang apa kabur terus ya apa sudah Tuhan kami juga belum mau tapi kita kami selesai deh dan dia alam. Sidin mulai lagi terus ketemu kami luar biasa berkah daripada manusia berumah Jailani. Dan kebiasaan orang Madinah waktu itu apabila ini lahiran anak ini dibawa ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah sampai kepada kita di Kalimantan ini kan Datuk Kalampayan kan daripada tanda samania bahwa banyak daripada di Kalimantan kita ini bila anak lahir ziarah Kalampayan ya loh itulah hasilnya ajarannya. Nah, Sidin pun juga dibawa ziarah oleh Imam Muslim kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kan bawa ziarah. Dan luar biasanya Syekh Saman Al-Madani ini muzawir. Sidin ini apabila Sidin itu sudah ziarah ke makam Rasulullah, mulai lagi halus, mulai lagi anak tuh. Sidin itu bila ada Sidin yang berdiri kan boleh diangkat kenapa juga, kecuali ada seorang wali yang ziarah juga makam Rasulullah, mereka boleh bawa. Kan boleh Sidin berdiri seorang, bila Sidin berdiri hendak boleh, kawan boleh. Tapi bila Sidin duduk aja di makam menghadapi makam Nabi itu, karena kalau diangkat boleh juga. Keasikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Syekh Saman Al-Madani, orang yang luar biasa. Dia dan hadirat muslimin dan muslimat rahimahullah. Di antara tabiat Syekh Saman Al-Madani, beliau itu dari kecilnya sampai dewasa, sampai ke makam mursyidnya, selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu agama. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka berhadap membantu kepada sekalian orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah. Dan daripada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Nah ini tabiat Sidin, akhlak Sidin. Jadi dimana kita belajar manaqib itu, bagaimana kita meniru akhlak mereka tuh, ya Allah. Di antara akhlak Sidin apa? Nah Sidin itu tabiat Sidin kasih sayang kepada orang yang penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mau belajar ilmu, orang yang mau tolak majelis taklim, itu orang-orang
orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan. Bahkan Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis, man arada ayyanzura ila utaqa illahi minan nar falyanzur ila talibil ilmi. Barang siapa ya Nabi yang ingin, siapa yang hendak melihati orang yang Allah bebaskan daripada api neraka, lihati ya Nabi, pandang orang yang menuntut ilmu agama. Ini Nabi menyuruh kita. Luar biasa. Hidayah yang mesti kita syukuri, dibukakan hati untuk belajar ilmu agama. Dan Nabi kita menyuruh kita dalam sebuah hadis, kun aliman. Pertama, ya Nabi, jadilah orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu agama. Ini peringkatnya nomor 1. Jadilah orang yang mengajarkan ilmu agama. Al-muta'alliman yang kedua, ya Nabi bilang pada kawan, nomor 1 tadi, jadilah kamu penuntut ilmu agama. Belajar penuntut ilmu. Kita juga menuntut ilmu itu muta'allim, belajar kita menulis, mencatat, itu muta'allim. Bila ada kawanan nomor 2, jadi Nabi al-mustami'an atau mendengar berang, berdengar, ulak artinya duduk mendengar, walaupun ada mencatat, walaupun ada kitab, mendengar, belajar ilmu agama. Al-muhibban yang keempat, cinta berang lawan orang alim, cinta lawan penuntut ilmu, cinta lawan orang yang pulang ke majelis. Nah, itu cinta. Jadi yang terhubung dengan ilmu luar biasa. 4 nih. Walau takun khamisan, ya Nabi jangan jadi yang kelima, patahlik binasa. Alim ada, belajar ada, berdengar ada, pulang ada, cinta ada juga, memusuhi pulang. Orang hendak pulang ke majelis dihalang-halangi. Nah, patahlik binasa jadi. Walau takun khamisan, jangan jadi yang kelima, patahlik binasa. Nah ini sisa al-madani tapi eksidin, mulai lagi halus kasih sayang kepada orang yang penuntut ilmu agama. Setengah daripada kalimat sidin, yaitu perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman Uja Sidin, adalah perkataanku ini seperti perkataannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa yang menyampaikan aku di sini, ya Salman 3 kali, ya Salman, ya Salman, ya Salman, lalu dia memintakan hajatnya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Sampai ngaran sini 3 kali, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, demikian juga karena mereka orang yang memiliki pangkat yang luar biasa di sisi Allah, kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Sampai ngaran sini 3 kali, lalu minta hajat kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Barakat sesama. Di waktu yang Allah kehendaki dan sesuatu yang dikehendaki Allah, bisa sesuai dengan keinginan kita atau yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Digaya Allah. Ya Saman, ya Saman, ya Saman. Itu apa gerak artinya? Yang selalu paham. Ini benar syirik. Katakanlah, ya Saman, ya Saman, ya Saman itu apa artinya? Pertama, ya Allah yang menguasai si Saman. Ya Saman yang kedua, ya Allah yang menciptakan si Saman. Ya Saman ketiga, ya Allah yang menguasai si Saman, yang mengendalikan si Saman. Itu artinya
Artinya dengan berkat sesaman kabulkan hajat kulon ya Allah. Allah juga kabulkan hajat ya Allah. Bukan meminta lawan sesaman ada itu yang salah. Itu barang salah. Maksud ya saman itu nah. Atau ya si Abdul Qadir Jailani, ya si Abdul Qadir Jailani, ya si Abdul Qadir Jailani. Artinya wahai Allah yang menciptakan si Abdul Qadir Jailani, wahai Allah yang mengendalikan si Abdul Qadir Jailani, wahai Allah yang menguasai si Abdul Qadir Jailani, kabulkan hajat ulun ya Allah. Itu maksudnya. Contoh gimana? Contoh. Kita hendak membuat kebijak. Napa nang kira-kira? Bijak. Dimontong kita ini bijak. Jelas. Tapi hakikatnya nang kira-kira siapa? Paman tukang bijak, ya. Dimontong aja nang bijak dah. Sabujurnya nanti dia adalah yang mengendalikan bijak. Nah, itu contoh aja. Bukan menyambut Allah dengan bijak ada. Itu contoh lah. Salah paham pulang. Itu contoh untuk mendapatkan paham kita. Contoh lagi, ibu-ibu aja kok. Sayur. Itu kok. Hilang. Dimontong sayur apa? Dan menyantap pohon sayur, yo, nanti sayur. Nanti montong sayur. Yang dituju siapa? Paman nama mengerjakan sayur. Paman nama sayur ya. Nah, kita namanya nyambut sayur ini paham. Dan yang dikiau sayur paham juga kenapa sudah dibawa sayur. Sehingga sih kan, yo. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Maksudnya itu itikat vitani di hati ini sudah bertanam. Itikat di hati ini sudah bertanam. Allah yang mengendalikan sesuatu, Allah yang mengabulkan hajat, Allah segala-galanya itu sudah bertanam di hati kita. Cuma dimontong aja sayur. Nah, saman itu dimontong aja. Yang itu tetap Allah yang mengabulkan hajat. Itu maksudnya. Allah mengabulkan hajat berkat sesaman orang yang dicintai Allah, dari orang yang berisi bakat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu orang-orang yang kita jadikan sebagai perantara wasilah kita, karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulullah. Ya saman, artinya ya Allah berkat sesaman abulkan hajat kami ya Allah. Madad, artinya bantu kami ya Allah dengan berkat sesaman waliyullah, orang yang dikasihi Allah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara poin sesaman yang belajar kepada sesama di Indonesia itu ada berempat. Pertama, Datuk kita Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua, orang Indonesia juga Syekh Abdul Samad Al-Kalimbani. Yang ketiga, Syekh Abdul Wahab Bugis. Yang keempat, orang Indonesia juga Syekh Abdul Rahman Misri Bantan. Ini orang Indonesia yang berguru kepada sesama. Ada pun orang Kalimantan berempat dua. Satu, Datuk kita Kalampayan. Dua, Datuk Nafis. Nah, Datuk Nafis itu pun beliau juga sempat berguru kepada sesama Datuk Nafis Tawak, pengarang Datuk Nafis Tawak. Nah, yang ketiga yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis.
Ini orang Bugis, tapi kawin lewat anak Datuk Kalambayan. Jadi orang Kalimantan ini juga. Ya Allah. Nah makam sidin itu di Tungkaran sudah. Yang keempat, Abdul Syukur itu kalau ada khilaf itu, nah sidin itu kada tahu makamnya di mana. Cuma mengarah kata orang ke tanah laut sana mungkin di bawah hari Allah yang tahu makam sidin di mana itu. Jadi keempat, jadi pada di Kalimantan ini ya berburu kepada sesama. Nah Datuk kita Kalambayan itu berdapat sesama berangkat petunjuk daripada Habib Husain luar kota. Di Makkah, Datuk Kalambayan mengaji di Makkah itu 25 tahun. Itu satu umat belajar ilmu. Kita 7 tahunnya, itu kan bilang nampi sekolah. Nampi. Pokoknya udah tapi tukarakan main ini bertanya macam-macam. Kita kan ancam kawitan menjadi tukaran nampi sekolah. Sidin 25 tahun ke Makkah sekolah belajar. Waktu Sidin belajar 23 tahun di Makkah, 23 tahun umur Sidin Datuk Kalambayan sudah 63 waktu itu. Di Makkah bertemu dengan Habib Husain luar Betang. Nah, Jakarta ya. Habib Husain umur Sidin masih 19 waktu itu. Masih. Nah, jadi dia Habib Husain, wahai si Al-Asad Al-Banjari, kami sedang itu boleh alim sudah. Segala pak ilmu ahlinya sudah, Datuk Kalambayan itu alim benar sudah. Sedang itu sudah berdua. Ujar Habib Husain luar Betang. Jadi biar Datuk Kalambayan masih belum cukup lagi. Lalu kata Habib Husain, ikam itu sudah belum cukup. Ikam itu 4 sudah, 4 sehat, 5 sempurnanya wah aku di situ. Ada cukup belum? Syariat, apalah, tarifat, hakikat, makrifat, masih belum cukup. Ikam 4 sehat, 5 sempurnanya aku di situ. Dia Habib Husain luar Betang nih. Karena sebenarnya orang luar biasa juga itu sebenarnya. Walaupun umur 19 tahun masih. Nah mendengar itu dengan ketawaduannya merendahkan diri, orangnya ada sombong Datuk Kalambayan, Sidin mengangkat Habib Husain menjadi guru mursyid waktu itu. Mengangkat jadi guru, walaupun tak anom, padahal Sidin umur 63, 19 tahun jadi guru, diangkat jadi guru, Ini guru mursyid luar biasa Habib Husain. Jadi dia Habib Husain ikam ke Madinah dengan sekolah. Di sana ada namanya Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Ini yang menunjukkan ke sana itu siapa? Habib Husain. Sebenarnya mursyid yang menunjukkan diri mereka. Jadi atas saran Habib Husain, maka Datuk Kalambayan setelah 2 tahun umur 65, genap 25 tahun mengaji di Makkah, lalu ke Madinah mencari wali sama berkat Habib Husain. Makanya udah berusaha kumpul bila ke Jakarta tuh sampai takkan jirah ke makam Habib Husain luar Betang itu. Aman belum jirah tuh belum ke Jakarta lagi di situ. Kenapa? Karena Habib Husain luar Betang itu sahibul makbul. Hari ini kita berdoa, hari sampai ke esok kabul sudah luar biasa. Jangan kata-kata emas, kebun binatang, ziarah ke makam Habib Husain luar Betang Jakarta. Nah sampailah berkat beliau Habib Husain, Datuk Kalambayan berguru kepada si Salman Al-Madani dan Datuk kita Kalambayan alhamdulillah luar biasa. Kita di Kalimantan ini beliau menjadi khalifahnya si Salman Al-Madani. Walhasil singkat daripada menakib bahwa keutamaan sesaman itu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba'ah 2 Zulhijjah
pada tahun 1189 Hijriah. Jumlah umur Syekh Salman 59 tahun. Dan Syekh Salman dimakamkan di Baqi, di kuburan Baqi, berhampiran dengan kuburan segala istri-istri Rasulullah SAW. Terakhir kaidah, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Salman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal. Amin. Serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat. Amin. Dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajat-hajatnya, sama hajat urusan dunia atau hajat-hajat urusan akhirat dan hajat-hajat kedepan. Amin ya rabbal alamin. Berkah sesama ini. Nah, kiranya itu hajat Allah sampaikan. Salam kita berbanyak dengan maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma